Baiklah, kita mulai dengan topik selanjutnya, yaitu tentang galaksi luar. Galaksi luar ini sebetulnya relatif masih baru diketahui oleh manusia. Sampai dengan abad ke-19, orang masih belum tahu itu ada galaksi luar. Semua disebutnya nebula, 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 atau awan. Ya. Mereka, para astronom belum bisa membedakan antara nebula atau awan antar bintang dengan galaksi. Ukuran galaksi juga waktu itu sampai abad ke-19 belum diketahui. Ya. Herlo Shapley mencoba menghitung dengan metode-metode yang dia miliki dan didapatkan kira-kira diameter galaksi Bima Sakti itu adalah 100.000 tahun cahaya. Angka yang begitu besar waktu itu. Begitu luas alam semesta ini. Begitu kagum dia. Sehingga galaksi Bima Sakti ini dianggapnya seluruh alam semesta itu oleh Herlo Shapley. Dan bagaimana dengan galaksi-galaksi luar yang waktu itu masih disebut nebula, masih dianggap awan? Herlo Shapley berpendapat bahwa awan-awan itu merupakan bagian dari galaksi Bima Sakti. Seperti juga globular cluster, itu juga bagian dari Bima Sakti, ya. Kemudian kalau di utara itu ada galaksi Andromeda, dulu disebutnya nebula Andromeda, ya. Kemudian kalau di selatan ada nebula Magellan. Nebula Magellan itu dulunya disebut nebula sampai sekarang juga masih disebut nebula, ya. Ya. Large Magellanic Cloud dan Small Magellanic Cloud, ya. Padahal sebetulnya Large Magellanic Cloud dan Small Magellanic Cloud itu adalah galaksi-galaksi yang bentuknya tak beraturan dekat dengan galaksi Bima Sakti. Ada yang berpendapat lain, yaitu Curtis. Curtis mengatakan, oh tidak, nebula-nebula itu bukan bagian dari galaksi kita, itu di luar galaksi kita. Nah, ini dua pendapat berbeda antara Shapley dan Curtis, ya. Itu perdebatan lewat surat-suratan rupanya terlalu lama. Akhirnya para astronom sepakat menggelar suatu perdebatan besar yang disebut dengan Great Debate. Tanggal 26 April 1920. Ya. Perdebatan itu sangat terkenal hingga memberikan inspirasi-inspirasi baru untuk para astronom lain menyelidiki galaksi luar dan alam semesta. Dari perdebatan itu, orang mengetahui, oh bagian ini masih kurang tepat. Bagian ini masih belum diketahui orang. Bagian ini nampaknya saya bisa mengamat. Untuk mengamat bagian yang ini, yang ketidaktahuan ini, rupanya harus dikembangkan satu metode pengamatan yang baru misalnya. Ya, perdebatan itu sendiri tidak menemukan suatu solusi. Ya, tidak menemukan solusi yang pas. Tapi membuka pandangan-pandangan baru para astronom lain, sehingga dari situ berkembanglah pengetahuan tentang galaksi yang berikut-berikutnya, karena orang sudah punya ide-ide baru bagaimana mengamati dan membuktikan itu galaksi atau bukan. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita berdebat misalnya tentang suatu pengetahuan gitu ya, dan perdebatan itu tidak berakhir, belum tentu tidak berguna. Debat itu tidak ada kesimpulannya, belum tentu tidak berguna. Mungkin juga ketika terjadi perdebatan itu muncul satu pemikiran-pemikiran baru yang akhirnya menentukan langkah-langkah kita ke depan. Ya. Nah, salah satu yang terinspirasi oleh perdebatan Shapley dan Curtis itu adalah antara lain Edwin Hubble. Edwin Hubble kemudian mengamati galaksi-galaksi luar, ya, lebih lanjut di
Observatorium Mount Wilson, Amerika Serikat. Nah, dari sana apa yang dilakukan oleh Edwin Hubble? Dia ambil spektrumnya, ya, supaya tahu karakteristiknya. Mungkin suatu benda langit bisa diketahui karakteristiknya dari spektrumnya. Kalau spektrumnya sudah kita ketahui, mungkin kita bisa punya perkiraan benda itu benda apa, ya. Dan kemudian bagaimana dengan jaraknya? Oh, waktu itu mulai berkembang satu metode untuk mengetahui jarak yang cukup tepat, jarak globular cluster, yaitu dengan bintang variabel. Kalau di kalau di globular cluster itu banyak bintang-bintang yang disebut dengan bintang RR Lyrae. Dia berdenyut, ya, berdenyut makin terang, kemudian melemah, makin terang lagi, melemah lagi dengan periode yang sangat teratur. Ternyata diketahui bahwa besarnya periode itu bisa memberikan petunjuk tentang kecerlangan aslinya bintang itu. Bagaimana dengan nebula-nebula yang sebenarnya galaksi itu? Di sana tidak ditemukan benda-benda yang mirip dengan RR Lyrae di globular cluster itu. Tapi ada jenis bintang variabel lain yang periodenya lebih panjang, jauh lebih panjang, yang disebut dengan Cepheid. Di galaksi Bima Sakti diketahui juga ada bintang Cepheid. Dari pengetahuan Cepheid di Bima Sakti, orang bisa membuat perkiraan hubungan antara periode dengan kecelangan. Ternyata Cepheid itu jauh lebih terang dibanding RR Lyrae. Nah, dari sini kan mungkin kita mulai ada petunjuk, ya. Kenapa RR Lyrae itu tidak ditemukan di nebula itu? Ya mungkin karena jaraknya jauh. Mungkin jaraknya sangat jauh. Mulai ada indikasi-indikasi seperti itu. Bagaimana dengan bintang Cepheid yang di galaksi Bima Sakti begitu terang? Di sana Cepheidnya sangat redup. Nah, kemudian mulailah untuk mengukur jarak nebula-nebula itu digunakan pengamatan bintang Cepheid. Ya. Nah, jadi jarak bintang Cepheid di nebula itu atau galaksi itu ya sama dengan jarak galaksi itu. Ya karena Cepheid itu berada di galaksi itu. Punya pertanyaan. Kemana arah momentum sudut rata-rata galaksi elips? Kemana arah momentum sudut rata-rata galaksi spiral? Cobalah Anda jawab.